Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah, dan kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan jenis ibadah ad-dabh, yaitu menyembelih. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan jenis ibadah berikutnya, dan ini yang terakhir yang beliau sebut, yaitu nadar. Nadar. Kata beliau, kata penulis rahimahullah, wa dalilun nadri qauluhu ta'ala, dan dalilnya bahwasanya nadar itu ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nadarnya, dan mereka adalah orang-orang yang takut pada suatu hari di mana pada hari itu azabnya Allah akan merata di mana-mana. Ya. Ini surah Al-Insan ayat ke-7. Ya jamaah sekalian, ini ayat surah Al-Insan ayat ke-7 ini adalah ayat yang berisi pujian. Allah memuji mereka ini. Nah, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka dianggap sebagai orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik. Ya, maka diantara orang-orang yang baik itu disebutkan oleh Allah dan mereka dipuji oleh Allah. Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nadarnya. Jadi mereka kalau bernadar, maka mereka senantiasa menunaikan nadarnya. Dan mereka orang-orang yang senantiasa takut pada hari di mana hari itu azabnya Allah merata di mana-mana. Maksudnya di sini hari kiamat. Di hari kiamat itu bencana akan melanda dan merata di mana-mana. Tidak ada satupun tempat kecuali mendapatkan ya bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Maka berdasarkan ayat ini, nadar itu ibadah. Nadar itu ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang bernadar, kemudian mereka menunaikan dan melaksanakan nadarnya. Ya. Saya kira nadar itu sudah jelas ya. Nadar itu sudah jelas. Taib, nadar itu jamaah sekalian, nadar ya seperti misalnya dia berkata, kalau saya berhasil maka saya akan bersedekah. Itu namanya nadar. Kalau jabatan saya naik maka saya akan potong kambing misalnya, untuk saya traktir teman-teman. Itu nadar. Kalau saya ini maka saya akan berpuasa 10 hari. Itu namanya nadar. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nadar ini sebagian ulama berkata hukumnya adalah makruh. Jadi ada sebagian ulama mengatakan nadar itu hukumnya makruh. Tidak baik seseorang bernadar. Tetapi kalau sudah terlanjur dilakukan, maka wajib dilaksanakan itu. Jadi sebelum dilakukan itu nadar, sebaiknya jangan bernadar gitu. Sebaiknya, karena hukumnya makruh. Kenapa hukumnya makruh? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya, ini dalilnya kenapa ulama mengatakan makruh hukumnya bernadar. Mereka beralasan berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nadra la ya'ti bi khairin. Innama yustakhraju minal bakhil." Kata Nabi, sesungguhnya nadar itu dia tidak mendatangkan kebaikan. Artinya bukan gara-gara nadar, bukan gara-gara engkau bernadar maksudmu tercapai, bukan. Jadi bukan nadar itu yang mendatangkan kebaikan, bukan. Paham ya? Jadi bukan gara-gara engkau bernadar tercapai tujuanmu, tidak. Bukan itu yang menjadi sebab tujuanmu tercapai, bukan. Bukan nadarmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu hanyalah muncul dari orang-orang yang kikir. Nah, itu Nabi bilang. Jadi nadar itu hanya berasal, hanya muncul dari orang-orang yang pelit, yang kikir. Dari situlah para ulama berkata, oh kalau begitu bernadar tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dianggap oleh Nabi orang pelit, orang kikir. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kenapa orang yang bernadar itu dianggap sebagai orang yang pelit, orang yang kikir? Karena nanti dia mau melakukan kebaikan kalau dikasih. Kan begitu? Iya. Nanti dia mau puasa, kan orang bernadar begini, kalau saya, ya Allah, kalau lancar rezekiku saya akan puasa. Kalau lancar rezekiku rajin ke masjid. Ya Allah, kalau lancar rezekiku maka saya akan sholat duha. Iya kan? Nah, itu kan orang pelit. Kenapa orang pelit? Sebab nanti dia mau sholat kalau dikasih, kalau tidak, tidak juga. Begitu rezekinya tidak lancar, tidak sholat duha. Kenapa? Tidak tercapai maksudku. Nah, paham ya? Nah, dia tidak pernah sholat duha. Kemudian dia sakit, akhirnya dia sakit. Dia tidak pernah sedekah, akhirnya dia sakit. Ketika dia sakit, dia bilang apa? Ya Allah, kalau engkau sembuhkan penyakitku, saya akan banyak-banyak sedekah. Wah, itu kan
Begitu dia sembuh, sedekah dia. Ya, sedekah. Baik. Tapi kalau tidak sembuh, dia juga tidak sedekah kalau begitu. Ya, makanya Nabi mengatakan innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu hanya muncul dari orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir saja. Sehingga kata para ulama kalau begitu hukumnya makruh, tidak baik, tidak bagus. Tetapi jamaah sekalian, sekali lagi, kalau sudah terlanjur seseorang bernadar, maka di situ wajib hukumnya untuk dia laksanakan. Dan kalau dia laksanakan, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah semua nadar harus dilaksanakan? Apakah semua nadar harus dilaksanakan? Ya, maka jawabannya ada nadar yang wajib dilaksanakan, tidak boleh tidak, berdosa kalau tidak dilaksanakan itu nadar. Yang kedua ada nadar haram dilaksanakan, tidak boleh dilakukan, haram. Ya, kalau Anda lakukan itu nadar berdosa. Yang ketiga ada nadar boleh dilaksanakan, boleh tidak, bebas memilih. Ya, ada nadar boleh dilakukan, boleh tidak, terserah. Kalau Anda mau lakukan boleh, kalau Anda tidak mau lakukan itu nadar juga boleh. Jadi ada 3 kesimpulannya untuk nadar. Yang pertama jamaah sekalian, ada nadar kalau kita lakukan itu nadar wajib dilaksanakan, wajib, tidak boleh tidak, berdosa kalau tidak dilakukan. Nadar yang mana? Yaitu nadar ketaatan. Nadar ketaatan, nadar yang isinya taat kepada Allah. Contoh seperti tadi, ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Itu namanya nadar ketaatan. Ya Allah, kalau bisnis saya berhasil, maka saya akan sedekah. Ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan puasa. Itu namanya nadar ketaatan. Kalau ada orang bernadar, nadarnya isinya baik, isinya taat kepada Allah, bukan maksiat, maka di sini wajib untuk dia lakukan itu nadar. Wajib, tidak boleh tidak. Iya. Nah, kalau ada orang bernadar salat duha ya, salat duha hukumnya sunnah. Tetapi kalau dia sudah bernadar, maka bagi dia wajib. Bagi dia wajib, tidak boleh tidak. Kalau dia tidak sholat duha berdosa. Jelas? Kenapa? Karena dia sudah bernadar. Dan nadarnya adalah nadar ketaatan. Itu yang pertama. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara ay yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia menaati Allah dan melaksanakan itu nadarnya. Itu hadisnya jelas ya. Man nadar ayyuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia menunaikan nadarnya. Di sini wajib hukumnya, harus, tidak boleh tidak. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua ada nadar haram dilakukan, tidak boleh. Kalau Anda lakukan itu nadar berdosa. Nadar yang mana? Yaitu nadar maksiat. Nadar yang isinya maksiat. Itu tidak boleh dilakukan. Contoh, apa contohnya? Ya Allah, kalau bisnis saya laptop, kalau bisnis saya berhasil,
maka saya akan traktir teman-teman minum minuman keras. Saya akan ajak mereka ke bar, saya traktir mereka. Itu nazar maksiat. Ya Allah, kalau sakit saya sembuh, kalau saya sembuh dari sakitku, ya Allah, maka saya akan pergi ke kuburan anu, saya akan percantik kuburan itu. Itu nazar maksiat. Ya, ya Allah, kenapa nazar maksiat? Karena tidak boleh mempercantik kuburan. Dilarang dalam agama menembok kuburan, dilarang dalam agama mengapur kuburan, haram. Maka kalau ada orang bernazar, ya Allah, nareko, ya, kalau ini cucu tak, kalau ini keponakanku, kalau ini anuku dapat jodoh, ya Allah, saya akan datang ke kuburannya latokku, saya akan kasih cantik itu kuburan, saya akan kasih begini-begini. Itu nazar maksiat. Karena menembok kuburan, ya, memberi semen pada kuburan, mengapur kuburan, mengkerami kuburan, apalagi membuat bangunan untuk kuburan, itu dalam agama hukumnya haram, dilarang dalam agama. Jelas? Itu nazar maksiat. Ya Allah, banyak contohnya. Ya Allah, misalnya kalau misalnya rezeki saya lancar, ini saya mau pergi keluar berbisnis ini, kalau ini berhasil di bisnis, maka saya akan sedekah, saya akan bagi-bagikan tetanggaku satu rumah satu bungkus rokok. Ya kan? Rokok sedekahnya, itu maksiat. Jadi intinya jamaah sekalian, segala sesuatu yang dilarang dalam agama, haram dalam agama, maka tidak boleh bernazar dengan itu. Kalau orang bernazar dengan itu yang haram, maka itu namanya nazar maksiat. Kalau nazarnya maksiat, haram dilakukan itu nazar, tidak boleh dilakukan itu nazar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis tadi, hadis Rasulullah, hadis Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara ay yu'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar isinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadru nadrani." Nadar itu ada dua. Kata Nabi, "An-nadru nadrani." Nadar itu ada dua. Yang pertama kata Nabi, "Ma kana lillahi man nadara fi ta'atillahi fadhalika lillahi wa fihi al-wafa." Yaitu barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka nadar itu hendaklah dia tunaikan. Wa ma kana lisyaitan, yang kedua ada nadar untuk syaitan. Kata beliau, ada nadar untuk syaitan. Maka untuk nadar syaitan ini, wala wafa'a fihi, itu tidak boleh ditunaikan itu nadar. Tidak boleh ditunaikan itu nadar. Itu jelas hadisnya ya. Jadi nadar itu ada dua kata Nabi, maka lillahi, ada nadar untuk Allah, untuk ketaatan kepada Allah, fa alaihi alwafa, maka wajib baginya menunaikan itu nadar. Yang kedua kata Nabi, wa maka lisyaitan, ada nadar untuk syaitan, maka nadar untuk syaitan ini fala wafa'a fihi, ya, tidak boleh ditunaikan itu nadar. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga ada nadar, boleh Anda tunaikan, boleh tidak, terserah, Anda bebas memilih. Nadar yang mana? Yaitu nadar yang mubah, nadar yang isinya mubah. Apa artinya mubah? Bukan ketaatan, bukan juga maksiat, tapi mubah saja boleh. Boleh. Contoh. Apa contohnya nadar mubah? Contohnya seperti yang pernah terjadi di masa Nabi. Di masa Nabi ada sahabat namanya Abu Israil bernadar. Abu Israil bernadar. Nadarnya ada dua. Baik.
Jadi ini sahabat Abu Israil itu dia dilihat berdiri terus. Sementara orang duduk, dia berdiri. Ya. Maka jamaah sekalian, Nabi bertanya, kenapa itu berdiri terus? Kenapa berdiri terus dia? Maka Nabi diberitahu, ya Rasulullah, dia bernadar. Dia sedang bernadar itu. Kata Nabi, apa nadarnya? Nadarnya adalah dia berpuasa sambil berdiri. Jadi dia bernadar, dia ingin berpuasa, dan yang kedua dia mau berdiri. Jadi dia berdiri terus, sudah duduk-duduk. Ya. Maka apa kata Nabi? Suruh dia duduk, kemudian suruh lanjutkan puasanya. Suruh lanjutkan puasanya dan suruh dia duduk. Jelas ya? Nah, itu tadi yang nadar berdiri, itu nadar mubah namanya. Mubah. Artinya karena berdiri mubah, boleh saja mau duduk mau berdiri kan? Boleh. Mau berdiri silakan, mau duduk juga boleh. Tapi apakah berdiri ketaatan? Tidak. Apakah berdiri maksiat? Bukan juga maksiat. Berarti hukumnya mubah. Nah, kalau nadarnya nadar mubah, maka di sini boleh memilih. Silakan memilih. Anda mau tetap berdiri boleh, mau juga duduk juga boleh. Tetapi Nabi waktu itu menyuruh, suruh dia duduk. Kenapa? Karena puasa. Ya kan? Dia lagi puasa, lanjutkan puasanya. Adapun berdirinya suruh duduk dia. Jelas ya? Nah, jadi itu namanya nadar mubah. Taib. Disebutkan juga contoh nadar mubah seperti Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan al-mubahu, nadar mubah itu kalabsis thawbi wa rukubid dabbati. Fahada yukhayyarun nadiru fihi baina fi'lihi. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, di antara contoh nadar mubah adalah memakai pakaian dan mengendarai kendaraan. Ya, contoh misalnya begini. Ada orang bernadar, ya Allah, kalau saya berhasil, atau kalau saya begini-begini, maka saya akan memakai pakaian yang seperti ini. Ya, tapi bukan pakaian yang haram ya. Saya akan pakai pakaian tapi pakaian bukan yang haram. Misalnya dia mengatakan, saya akan pakai jubah, atau saya akan pakai sarung, atau saya akan pakai pakaian warna begini. Ya kan? Masalah pakaian kan bebas. Mau pakai jubah, mau pakai kemeja, mau pakai merah, mau biru, itu mubah, boleh-boleh saja. Nah, ketika dia bernadar, ya Allah, kalau saya begini, saya akan pakai pakaian begitu. Nah, itu nadar mubah namanya. Bukan ketaatan, bukan juga maksiat. Maka di sini namanya nadar mubah. Nah, kalau nadarnya nadar mubah, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, maka dia yukhayyaru an-nadiru fihi baina fi'lihi. Maka diberikan pilihan kepada orang yang bernadar, apakah dia mau melakukan atau dia tidak melakukan. Bebas, terserah dia. Jelas ya? Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tadi ya 3 jenis nadar. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang boleh dilakukan, boleh tidak. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kalau seandainya ada orang bernadar, dia tidak tunaikan nadarnya, misalnya tadi haram. Kalau nadarnya nadar haram, berarti tidak boleh dilaksanakan haram. Tapi dia sudah bernadar, dia sudah terlanjur bernadar, ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan datang pergi ziarah kuburan, saya akan percantik kuburannya. Tidak boleh ditunaikan, itu nadar haram. Nah, kalau dia tidak laksanakan itu nadar, maka ada kewajibannya. Ada kewajibannya sebagai kafarah. Apa kewajibannya? Dia harus membayar kafarah. Ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Kafarahnya
sama seperti kafarah sumpah. Kalau ada orang bersumpah melanggar sumpahnya harus bayar denda. Begitu pula jamaah sekalian, kalau ada orang bernadar, nadarnya nadar maksiat, kan tidak harus dilakukan, bakal haram. Nah di situ dia harus bayar denda. Apa dendanya? Dendanya sama dengan denda orang yang melanggar sumpah. Apa dendanya? Disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum." Maka kafarahnya adalah dia memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, aw tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Nah itu dia pilih 3, dia pilih salah satunya dari 3 ini. Silakan dia pilih. Memberi makan 10 orang miskin boleh, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Dia boleh memilih salah satu dari 3 tadi. Ya, terserah dia yang mana mau dia pilih. Faman lam yajid, kata Allah, kalau dia tidak mampu salah satu dari 3 tadi, tidak bisa memberi makan orang miskin karena tidak ada uangnya, tidak bisa juga memberi pakaian karena tidak ada uangnya, tidak bisa juga memberi budak karena tidak ada budak dijual sekarang, tidak ada budak. Maka apa kata Allah? Ya, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Maka dia berpuasa 3 hari. Dia berpuasa 3 hari. Apakah harus berturut-turut? Tidak. Bebas, terserah, yang penting 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Itu dendanya, itu kafarahnya orang yang melanggar sumpah dan orang yang bernadar tapi nadarnya nadar dosa sehingga haram untuk dia lakukan. Dia tidak boleh lakukan itu nadar, tetapi dia wajib membayar denda. Apa tadi dendanya? 3 tadi. Ya, 3 yang dipilih salah satunya. Kalau tidak mampu 3-tiganya, maka dia berpindah pada berpuasa 3 hari. Jelas Pak ya? Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tentang nadar. Nah sekarang jamaah sekalian, tadi kita sudah sebutkan, ya sama juga dengan nadar mubah ya, nadar mubah. Kalau nadarnya nadar mubah tadi bagaimana Pak? Silahkan memilih mau membayar nadar atau tidak. Kalau dia menunaikan nadarnya berarti tidak bayar kafarah. Tapi kalau dia tidak tunaikan nadarnya berarti dia membayar kafarah. Begitu ya. Kalau nadarnya nadar mubah sama. Ya, kapan dia tidak laksanakan nadar maka wajib baginya membayar denda. Baik. Kemudian sebelum kita tutup ya, di antara nadar maksiat yang tidak boleh dilakukan, kalau dilakukan berdosa, ya, yaitu nadar yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Sering mereka lakukan ini. Nadar apa? Sering ke kuburan. Itu banyak yang seperti ini. Ya, datang ke kuburan, ya, datang ke situ, halo lato, kasih ponu, meninggal kakek saya kan. Kalau ponu bot bagati mua boti ponu, ya, cepat menikah ini anu cucumu, maka saya akan datang ke sini melepas ini ikatan. Jadi ada sesuatu yang dia ikat. Ya, dah ikat dulu. Nanti kalau cucumu dapat jodoh, maka saya datang lagi ke sini untuk melepas ini ikatan. Itu nadar juga namanya. Dan ini nadar maksiat. Tak boleh. Ya, dia bernadar, misalnya kalau cucumu sembuh, kalau anuku sembuh ya Allah, maka saya akan bawa kambing warna hitam. Saya akan sembelih di kuburan ini. Itu nadar maksiat. Haram dilakukan itu.
Ya, itu banyak seperti itu. Iya, atau pergi umroh, pergi haji, naik ke Jabal Rahmah, ya kan? Naik ke Jabal Rahmah. Pada saat wukuf di Arafah dia naik ke Jabal Rahmah. Dikira harus naik ke situ, padahal tidak harus. Tidak harus naik ke Jabal Rahmah. Yang penting wukuf di Arafah, di daerah Arafah itu sudah boleh. Tidak harus naik ke Jabal Rahmah. Sebagian orang meyakini Jabal Rahmah itu gunung yang apa? Ada keyakinannya naik dia ke atas. Dia coret-coret. Dia tulis-tulis anunya ya. Dia tulis apanya? Keinginannya, saya mau begini, saya mau begini. Ya, atau dia bawa sesuatu, dia ikat-ikat di situ. Nanti kalau lagi, misalkan lagi umroh berikutnya, saya akan datang melepas ini ikatan. Kalau Allah mudahkan lagi saya umroh berikutnya, saya akan begini lagi di sini. Itu namanya nadar itu. Nadar yang seperti ini tidak boleh dilakukan, maksiat. Tidak ada dasarnya dalam agama seperti itu bernadar. Jelas ya? Nah, ya, atau nadar-nadar yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, kalau saya misalnya berhasil, maka saya akan tembok itu kuburan. Itu kuburannya wali anu, wali songo, wali apa. Itu saya akan bawa anu ke situ, saya percantik. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dilarang dalam agama seperti itu, haram dalam agama seperti itu. Jelas ya? Baik, saya sebutkan di sini, ya, salah satu ulama Asy-Syaikh Qasim Al-Hanafi, salah satu ulama yang bermadhab Hanafi. Asy-Syaikh Qasim Al-Hanafi mengatakan, alladhi yanduruhu aktsarul awam ala musyahad ka'ay yakuna lil insani ghaibun aw maridun aw lahu hajatun daruriyatun. Kata beliau, taib, banyak orang awam atau kebanyakan orang awam itu bernadar. Bernadar ke kuburan. Ya, bernadar ke kuburan. Kebanyakan orang awam begitu kata beliau, bernadar ke kuburan. Apa nadarnya? Seperti ketika dia kehilangan sesuatu, ada barangnya hilang, au marid, atau ada sakitnya, au bihi hajatun daruriyah, atau ada kebutuhannya yang sangat mendesak. Fayati ila ba'dis sulaha, maka dia pun pergi ke kuburannya orang-orang soleh. Wa yaj'alu ala ra'sihi sutra, kemudian dia memasang di nisannya itu kuburan orang soleh, dipasang apa? Kayak apa? Dikasih begini, sutra, apa namanya sutra ini? Kasih begini, ya, didokoi. Ya, kata beliau ini, wa yaqulu ya sayyidi fulan, kemudian dia berkata, wahai sayyidi fulan, disebutkan namanya ini yang dikubur, wahai sayyidi fulan, in raddallahu ghaibi au ufiya maridi au qudiyat hajati falaka minad dhahabi kada au minal fiddati kada au minat ta'ami kada au minal ma'i au minas syam'i waz zaiti. Dia berkata, wahai sayyidi fulan, kalau barangku yang hilang itu kembali, atau sakitku sembuh, atau hajatku terpenuhi, maka saya akan datang kepadamu nanti bawa minyak. Bawa minyak Anda tahu minyak apa? Mungkin mau minyak minyak harum, saya akan, ya, atau saya akan datang kepadamu membawa makanan, atau saya akan datang kepadamu membawa asyam itu lilin. Saya akan datang kepadamu menyalakan lilin di kuburanmu. Jelas ya? Fahada batilun bil ijma'. Maka Asy-Syaikh Qasim Al-Hanafi mengatakan, maka nadar seperti ini adalah nadar yang batil berdasarkan kesepakatan ulama. Kata beliau, ini nadar yang batil berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam. Jadi maka nadar yang seperti ini, Pak, itu tidak boleh dilakukan dan haram dilakukan. Kalau ada orang yang melakukan itu, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membayar kafarah. Ya, kafarahnya tadi sudah saya sebutkan.
Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Jadi siapapun yang bersumpah, kalau dia melanggar sumpahnya harus bayar denda. Ya. Kapan dia sudah ucapkan itu sumpah? Ya. Kalau dia sudah bersumpah demi Allah, saya akan begini. Ternyata dia melanggar. Ternyata dia tidak begitu. Nah, maka orang yang seperti ini Pak berdosa. Berdosa dia. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka melanggar sumpah itu ciri-ciri orang munafik. Tanda-tanda orang munafik suka melanggar sumpahnya, suka melanggar janjinya. Ya, kata Nabi dalam hadis, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ingkar janji. Nah itu, kalau dia sudah berjanji, maka dia ingkar janji. Demi Allah, kami bersumpah, ya akan akan melayani sepenuh hati, misalnya. Ya, ternyata ketika dia sudah jadi, dia hanya melayani setengah hati, bukan sepenuh hati. Tadi sepenuh hati. Ya, begitu dia jadi orang, ya ternyata dia hanya melayani setengah hati, bahkan tidak melayani, biar setengah hati tidak juga. Ya, maka ini namanya melanggar sumpahnya. Nah, kalau ada orang melanggar sumpah, ya alasannya sistem, tidak boleh ya, tidak boleh kita melanggar sumpah. Kalaupun ya terpaksa kita harus kehilangan itu, ya tidak ada masalah, karena tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan kita melanggar sumpah, maka kita berdosa dan kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajib membayar kafarah, denda tadi. Dendanya tadi adalah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Kalau tidak, berpuasa 3 hari lamanya. Nah, iya, silakan. Ya, ya, tunggu dulu Pak, tunggu sebentar. Iya, ya. Ya. Ya, setiap pelanggaran membayar denda. Ya, setiap pelanggaran bayar denda. Ya, baik. Tapi kalau misalnya sudah dibayar, ya melanggar lagi, bayar lagi, gitu. Ya seperti itu, Pak. Baik. Nah, jadi kecuali kalau misalnya sekali bersumpah, ternyata dia melanggar ya, maka dia bayar itu. Dia bayar itu apa yang dia langgar itu. Kalau bersumpah lagi, melanggar lagi, maka dia bayar lagi gitu. Ya, ya, satu sumpah yang dilanggar, satu kafarah. Satu sumpah yang dilanggar, satu kafarah, begitu. Nah, kalau ternyata sumpahnya itu dia langgar terus, ya, maka satu kali bayar kafarah, selanjutnya itu dia berdosa terus. Gitu. Karena setiap kita langgar itu sumpah kalau mau dia batalkan sumpahnya, saya tidak jadi bersumpah.
Harus dia batalkan itu sumpah ya. Nah, tidak boleh dia bersumpah kemudian dia langgar itu sumpah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wahfadhu aymanakum." Jagalah sumpah kalian. Jagalah sumpah kalian. Apa maksudnya jaga sumpah? Maksudnya jaga sumpah, kalau sudah bersumpah jangan dilanggar, itu maksudnya menjaga. Kalau sudah bersumpah jangan kalian langgar sumpah-sumpah kalian. Silakan Pak. Ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya. Apa dia bilang? Ya, ya. Oh, ya. Baik. Oh, non muslimnya tadi mengatakan kalau uh, oh dia bilang begitu. Ya, ya. Baik. Kelihatannya itu bukan nadar, Pak. Itu bukan nadar. Tapi itu semacam apa ya? Semacam kesombongan. Ya, seakan-akan dirinya betul-betul bisa menghalangi itu hujan sampai dia bilang begitu. Jadi wallah alam itu nampaknya bukan nadar itu. Ucapan itu bukan nadar. Ya. Jadi sebenarnya nadar itu kembali kepada niat. Ya. Jadi niat kalau kita lihat tadi itu bukan nadar itu niatnya. Ya. Karena nadar itu kan jelas, ya Allah kalau saya begini, itu kan ada dasarnya, ada niatnya dia mengucapkan itu. Tapi kalau seperti tadi Pak wallah alam nampaknya bukan nadar, karena ya seakan-akan apa? Seakan-akan ingin membuktikan bahwa saya ini bisa betul. Kalau saya tidak bisa, saya masuk Islam. Nah itu kan, jadi itu bukan nadar. Tapi itu bentuk kesombongan. Ya seakan-akan dirinya betul-betul mampu mengatur itu hujan. Nah, iya. Dan orang yang seperti tadi Pak, yang kontraktor itu tadi harus bertobat. Nah, itu sudah itu berbuat syirik dia itu. Ya karena persoalan hujan itu tidak ada yang mampu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang dikatakan pawang-pawang hujan, ya, kecuali kalau dia berdoa, itu berdoa lain lagi. Kalau dia meminta kan, ya Allah tolonglah, tolonglah ya Allah apa namanya, hentikan ini hujan atau ya Allah turunkan hujan. Itu itu bagus itu, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Allah yang mengatur itu hujan, apakah Allah menurunkan atau menghentikan itu hujan, itu boleh. Tapi kalau pawang hujan sekarang yang kita lihat itu tidak boleh. Dan itu syirik yang seperti itu. Itu bisa berbahaya pada akidah. Ya, apalagi kalau dia bilang ada remoteku. Ada remote, jadi dia pegang remote. Jadi dia bebas dia kalau dia pencet turun. Kalau dia pencet lagi berhenti. Subhanallah, kayak seperti Tuhan dia. Seakan-akan dia Tuhan yang mengatur itu hujan, padahal Allah yang menurunkan itu hujan. Ya, makanya apa kata Allah? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kalian memperhatikan air yang biasa kalian minum? Apakah kalian yang menurunkan itu hujan atau kami atau saya?
Itu pertanyaan dari Allah. Apakah kalian yang menurunkan itu hujan atau saya? Itu pertanyaan dari Allah, tidak butuh dijawab karena kita sudah tahu Allah. Itu pertanyaan apa namanya? Menantang. Kamu yang turunkan atau saya yang turunkan? Ya, apa yang turunkan hujan? Allah yang mengatur. Ya, betapa banyak pawang hujan. Ya, subhanallah, sudah tidak tahu berapa nih cobe habis. Banyak ya cobe, tetap tahunnya juga hujan. Nah, subhanallah ya. Itu. Jadi kalau ada orang percaya seperti itu, bahaya akidahnya dan bahaya imannya. Nah, wallahu a'lam. Jadi saya paham itu Pak, tadi bukan nadar itu. Itu semacam kesombongan saja. Nah, Allah a'lam. Masih ada? Cukup kayaknya. Ibu-ibu, pernah ada ibu-ibu yang bertanya? Ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Ada pertanyaan tak? Biasanya ibu-ibu yang suka bernadar itu. Ya. Ya Allah, kalau engkau selamatkan aku, baca Pak Uti. Nggak biasa ada begitu ya. Ya, kalau sudah di laut itu besar ombak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau selamatkan ini, nanti sampai di rumah baca Uti Kak. Ya, baca Uti. Ya, baik. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi setelah itu dia belum paham. Setelah paham bahwa itu adalah dosa, apakah kuburan itu harus dibuka? Iya. Temboknya itu dalam proses pertobatan. Baik. Iya. Jadi ada orang bernadar menembok kuburan, kasih keramik di tembok, ya, bakal dikasih rumah-rumah misalnya contoh. Itu dia lakukan pada saat belum paham. Belum paham. Nah, kalau belum paham orang tidak mengerti, dia lakukan, insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang setelah dia paham, dia sudah paham, itu tidak boleh. Tapi sudah terlanjur. Nah, pertanyaannya beliau, apakah itu harus dibongkar, harus dikembalikan seperti semula? Jawabannya iya. Harus dikembalikan seperti semula. Kenapa? Karena sekali lagi menembok kuburan hukumnya haram. Sesuatu yang haram kalau kita ingin tobat harus ditinggalkan, harus ditinggalkan itu, jangan dilakukan itu, dikembalikan seperti semula. Ya, hadisnya banyak. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuqa'ad alaihi wa ayyubna alaihi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kata sahabat, Nabi melarang kuburan itu dikapur, diplester. Kemudian Nabi melarang kuburan diduduki. Yang ketiga, Nabi melarang kuburan ditembok atau dibangun bangunan di atasnya. Tidak boleh. Itu hadis Muslim. Dalam hadis yang lain, banyak hadisnya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abul Hayyaj, "Ala ab'atsuka ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj, maukah engkau saya utus? Maukah engkau saya tugaskan untuk melakukan sebuah tugas seperti tugas yang Nabi pernah berikan kepadaku? Kata Ali, saya ingin tugaskan kepadamu tugas seperti yang Nabi pernah tugaskan kepadaku. Apa itu? Kata Ali, alla tada' timsalan illa tamastahu wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Pergilah engkau mencari patung-patung. Kalau ada patung-patung, hancurkan. Kalau ada patung-patung, hancurkan. Patung-patung di sini yang dimaksud patung-patung bernyawa. Patung-patung makhluk bernyawa. Seperti patung orang. Ya. Patung apa? Pokoknya patung orang.
Kalau patung tidak bernyawa tidak apa-apa. Kalau ada patung seperti patung jeru, ya seperti pada Lampe ada patung jeru itu, nah, itu tidak apa-apa itu. Tapi kalau patungnya patung saya misalnya patungku dibuat patungku, hancur kali itu. Itu yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Kemudian carilah kuburan-kuburan yang ditinggikan. Kalau kamu dapat kuburan-kuburan yang ditinggikan, ratakan. Ratakan. Lihat, disuruh ratakan. Kenapa? Kan tidak boleh. Tidak boleh. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kembali mengembalikan kuburan itu seperti semula. Kuburan itu yang syar'i, yang dibolehkan dalam agama, sekedar untuk tanda saja. Dikasih nisan sekedar untuk tanda bahwa itu kuburan. Nah, dan boleh dikasih sedikit gundukan, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Nah, jadi sekedar untuk tanda saja bahwa itu kuburan sehingga tidak diinjak. Ya, adapun sudah dikasih semen, dikasih keramik, wah itulah yang diharamkan dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya.